Saya baru saja melihat video soal Paus Leo ke-14, Paus baru yang menggantikan Paus Fransiskus, dan beliau dalam 100 hari pertamanya sebagai Paus sudah menggebrak dengan berbagai macam perubahan. Total katanya ada 12 perubahan, tapi saya akan menyebutkan 2 saja yang menurut saya luar biasa sekali. Yang pertama, Paus Leo ini memerintahkan Vatikan untuk menjual sepertiga hartanya, harta yang tidak ada kaitannya dengan liturgi, ya, perhiasan, lukisan, piala-piala emas, pokoknya yang nggak ada kaitannya dengan liturgi keagamaan disuruh jual, dan uangnya digunakan untuk membantu orang miskin, membiayai rumah sakit di Afrika, membantu pengungsi di perbatasan Myanmar, membangun gereja yang ambruk di Filipina, kemudian juga membantu orang-orang yang terjerat hutang di Amerika Latin. Karena Paus Leo mengatakan harta sejati gereja adalah kaum miskin, bukan emas perhiasan yang disimpan di bawah tanah. Luar biasa sekali keberpihakan Paus Leo ini untuk orang miskin. Ia mengatakan kita tidak hanya bicara tentang orang miskin, kita berpihak secara radikal terhadap orang miskin, karena itulah harta sejati dari gereja, bukan emas perhiasan, tapi kasih dan perbuatan yang nyata. Luar biasa. Yang kedua, Paus Leo ini melarang pemimpin gereja mulai dari Vatikan sampai paroki-paroki di daerah untuk punya mobil mewah sekelas BMW atau Mercedes. Harus segera dijual, ganti mobil yang biasa-biasa saja. Kemudian juga tidak boleh para pemuka agama, pemimpin gereja dari Vatikan sampai paroki yang paling di desa untuk tinggal di rumah mewah, apartemen mewah. Mereka harus kembali ke dalam asrama di paroki masing-masing yang sederhana, bahkan mungkin sumuk, panas, tidak ada AC. Karena itulah kaul kemiskinan yang sesungguhnya. Bagaimana engkau bisa melayani orang-orang yang miskin dan kelaparan, sementara engkau turun dari mobil yang harganya sebesar penghasilan orang-orang miskin seumur hidup. Wah, luar biasa. Saya jadi ngefans juga ini sama Paus Leo yang fatwanya itu fatwa yang berisi dan substantif, tidak hanya fatwa yang sekedar formalitas atau normatif. Ini luar biasa perubahannya, dan saya yakin akan membawa kebaikan untuk seluruh umat Katolik maupun seluruh umat di dunia ini. Bahkan Paus Leo mengancam kalau ada pemimpin umat dari Vatikan sampai paroki di desa-desa tidak melakukan apa yang ia perintahkan, akan dicabut status kerohaniawanannya, dan itu tidak ada banding, tidak ada pengecualian. Wah, saya setuju sekali. Untuk hal yang baik memang harus dengan tangan besi, karena kadang orang sudah kadung khilaf, nggak bisa disadarkan dengan kata-kata, harus digebrak dengan tindakan, harus disadarkan dengan air dingin. Wake up, smell the coffee. Inilah perubahan yang menurut saya akan membawa kebaikan bagi tidak hanya umat Katolik, tidak hanya pemuka agama Katolik, tapi umat seluruh dunia dan pemuka agama seluruh dunia harus mencontoh Paus Leo ini, bahwa harta yang paling sejati dari sebuah agama adalah umat-umat yang miskin, yang perlu bantuan, dan keberpihakan agama, keberpihakan pemuka agama kepada mereka yang miskin secara radikal. Karena harta sesungguhnya adalah perbuatan kasih, cinta, bukan emas yang berkilauan. Berkah dalam. Cus.